Haleluya. Shalom untuk kita semua. Boleh dengar suaranya yang paling kencang. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Berapapun kita yang ada, kita tetap bersukacita karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Bukan karena jumlah, tapi bagaimana kita menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami umat-Mu Amazing Grace, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang punya langit, bumi dan segala isinya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari layakkan kami, kuduskan kami Bapa, agar ketika kami menyembah Engkau, kami layak, dan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang berotoritas dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara saya menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Allah kita besar, amin. Haleluya. Kalau Allah kita besar, Allah kita dahsyat, harus lebih sungguh memuliakan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau yang bertahta. Engkau yang kudus. Engkau yang dahsyat. Di bumi ini tidak ada yang lain. Tidak ada seperti Engkau. Kami mau menyembah Engkau Bapa.
sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan kembali mengangkat pujian yang berkata, Kau Allah yang setia, dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia.
Immanuel yang selalu menyertai kami. Ada saat ini bukan karena kekuatan kami, dengan apa kami membalas kasih-Mu, hanya puji dan syukur menaikkan kami mau mendengarkan firman-Mu bersama. Berbicaralah Tuhan, pakai diri-diri-Mu bersama. Perkataan-Mu yang Engkau sampaikan, bahwa kami tidak akan takut, bahwa kami percaya ada Tuhan, ada Allah Immanuel, ada Gembala yang baik dalam hidup kami, sehingga kalau kami masih berdiri di sini, kami masih mau beribadah, kami masih kuat, masih sehat, masih ada kesempatan pada kami. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kami bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini semakin sulit. Saudara, mungkin saudara pakai masker aja seperti menderita gitu. Saya aja kalau di dalam pekerjaan itu wajib pakai masker selama dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Wajib, nggak boleh turun sedikit. Itu menderita saudara. 15 menit aja kita sudah Jadi keadaan saat ini semakin sulit, semakin membuat kita menderita. Terus apa jalan keluarnya? Mungkin Bapak Ibu punya cara tersendiri untuk menghadapi keadaan semakin sulit. Yang karyawan dipotong gajinya, terus perusahaan semakin bangkrut, dan yang pemimpinnya, bos-bosnya itu sampai ada yang stres. Tetapi apa? Tuhan adalah gembala kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada jawaban Tuhan di dalam firman. Hari ini saya akan sampaikan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jangan takut. Saya mengalaminya saudara. Di kiri kanan saya banyak perusahaan, tapi tutup. Saya bersyukur sekali Tuhan baik memelihara. Tuhan membela saya. Di tempat saya bekerja, di sana luar biasa pemimpinnya. Ada mesbah Tuhan dibangun setiap hari Senin. Sudah sekitar 30 tahun. Perusahaan itu semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada mesbah Tuhan. Amin. Ada Tuhan di sana. Mesbah doa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menempatkan saya di sana untuk bergabung dengan anak-anak Tuhan. Walaupun ada di kiri kanan ada yang tidak seiman, tetapi di sana kami jadi berkat bagi mereka. Amin. Di sana kami menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara, kita mau lari kemana? Sekarang ini seluruh dunia, bukan saja di Jakarta, bukan saja di Indonesia, seluruh dunia mau lari ke luar negeri, di sana ada corona. Mau pulang kampung ada corona. Saya mau pulang kampung, di sana udah siapin karantina. Saya nggak boleh sampai di rumah, harus di karantina dulu. Di mana kita harus? Kita bisa kemana-mana, kecuali kita datang kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa. Siapa yang bisa lihat, oh ini virus corona ini saya harus. Orang yang menghina, maksudnya ya melakukan protokol itu setiap saat. Tapi bisa kena juga.
Kenapa? Karena kan virus nggak kelihatan. Walaupun kita jaga benar-benar, tapi mau kena siapa saja bisa. Di kantor saya ada 2 orang kena, tapi di karantina nggak masuk kerja, sehingga beberapa minggu masuk kerja syukuran karena sembuh dari corona. Kenapa? Memang dunia semakin sulit, semakin jahat. Hanya Tuhanlah. Nah, hari ini kita mau belajar kepada seorang yang sangat idolakan Tuhan, yaitu Mazmur Daud. Kita lihat dalam Mazmur 23. Ini ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nanti saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan kita sama-sama pada ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Atau nanti saya baca aja. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadaku dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud, dia adalah seorang raja, tapi dia tahu betul kepada siapa. Ketika dia dalam tekanan, kepada siapa dia harus mengeluh, meminta pertolongan. Dia adalah raja. Dia tidak pernah kekurangan soal harta. Tetapi dia tahu betul. Nah, bagi kita kadang-kadang pertanyaannya, siapa itu Tuhan bagi kita? Kalau Raja Daud, Tuhan adalah gembala. Karena dia memang sudah menyadari dan mengenal Tuhan sebagai gembala. Kita menganggap Tuhan itu siapa? Ada banyak orang yang menganggap Tuhan itu seperti jin. Jadi kalau dia mau datang mencari Tuhan, ya dia berdoa seperti Aladin yang gosok-gosok lampu itu. Dia datang berdoa, ya Tuhan, saya mau jabatan, saya mau sukses, tolong kabulkan, saya mau jodoh, kabulkan permintaan saya. Banyak orang seperti itu, tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang memandang Tuhan itu dan menganggap Tuhan itu seperti GPS, atau kalau zaman sekarang ini Google Map. Jadi kalau dia sudah tersesat baru kan. Ya. Kita baru mencari Tuhan. Kalau kita tersesat, kita mencari Tuhan, kita minta Tuhan tunjukkan jalan yang benar. Dan apabila kita sudah tahu jalan itu tidak butuh Tuhan lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, atau apakah kita menganggap Tuhan itu seperti kamera yang jebret gitu, atau pengawas parkir yang siap memperhatikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita mau supaya Tuhan selalu matanya menyala untuk menjawab doa kita.
mencatat kita berelasi kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Dan Alkitab mencatat ada banyak sekali bentuk hubungan relasi antara Tuhan dan kita. Dia disebut Tuhan. Dia disebut Raja kita. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah batu keselamatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Ada banyak sekali di dalam Alkitab yang ditulis tentang siapa Tuhan. Tapi ada satu relasi khusus, yaitu Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala kita yang hidup, yang disebutkan dalam Mazmur 23 ini, yang mungkin salah satu Mazmur yang paling familiar bagi kita. Ada sedikit latar belakang budaya dan konteks yang harus kita mengerti dan bisa memahami maksud dari Mazmur ini. Dari Mazmur 23 ini adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Raja Daud. Ya. Dia adalah seorang raja di Israel yang hidup kira-kira 3000 tahun yang lalu. Sebelum menjadi seorang raja, Daud ini dulunya adalah seorang gembala. Jadi tidak heran apabila di Mazmur ini dia mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya bisa diibaratkan seperti seorang gembala dan domba-domba. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu tugas gembala? Di zaman dulu itu gembala itu selain menjaga, dia memberi makan domba-dombanya. Dia memiliki tugas untuk membawa domba-domba itu ke tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari apa? Mencari rumput yang hijau. Ketika musim kemarau dia mencari sumber air. Nah, dalam perjalanan gembala itu tidak jarang sang gembala harus menghadapi binatang-binatang liar, serigala, singa, dan beruang khususnya siap untuk mengintai domba-domba yang dipimpinnya. Bukan saja itu, binatang liar, sang gembala harus siap melindungi domba-domba dari serangan para perampok yang mungkin ingin merampok atau merampas domba-domba. Di Mazmur 23 ini memberikan satu gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur Daud. Tuhan sebagai gembalanya dan Daud menempatkan dirinya sebagai domba. Apa artinya memiliki Tuhan sebagai gembala kita? Kita lihat di Mazmur 23 ini. Yang paling penting, apa artinya memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah memiliki rasa puas. Rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, rasa aman di dalam Tuhan. Yang ketiga, rasa yakin di dalam Tuhan. Yang pertama, rasa puas. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena apa artinya kalimat ini? Di sini sang pemazmur ingin mengatakan karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku merasa puas. Apa artinya puas di dalam Tuhan? Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembala, apakah kita benar-benar mengimani apa yang kita katakan? Apa artinya menjadi puas di dalam Tuhan? Tidak asing lagi kita hidup di dalam dunia yang di sekeliling kita yang selalu berseru-seru kepada kita,
setiap hari. Jangan menjadi orang yang cepat puas. Kita harus mencari terus kepuasan itu. Beli barang ini, pergi liburan ke sini, kerja keras, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan ketika udah sukses baru boleh merasa puas. Sadarlah, kita ada dua cara yang dunia tawarkan untuk kita supaya kita rasa puas. Yang pertama adalah materi, harta, lebih murah, makan enak, gadget, mobil terbaru, dan segala fitur menjamin kepuasan kita. Itu yang media tawarkan setiap hari. Atau mungkin di budaya timur, Anda baru boleh merasa puas ketika sudah memiliki prestasi, bisnis sukses, punya gelar yang tinggi, punya penampilan menarik. Kalau tidak punya semua itu, jangan merasa puas. Kejar dan dapatkan semuanya. Tetapi inikah yang disebutkan oleh Raja Daud di sini? Mengapa Daud bisa berkata bahwa ia tidak kekurangan apa-apa lagi? Memang benar, sebagai Raja Daud memiliki harta, banyak harta. Ia juga memiliki segudang prestasi. Tetapi yang menarik jawabannya adalah bukan karena hal tersebut. Kita lihat di ayat 2 dan 3. Daud berkata begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Jadi Daud merasa puas karena dia memiliki gembala yang menuntunnya di dalam kebenaran. Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwa, menenangkan jiwanya. Perasaan segar yang dirasakan di dalam jiwanya ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembala. Ini adalah kunci kepuasan Daud. Suatu kepuasan yang berpusat pada hati yang disegarkan oleh kebenaran. Satu sukacita yang didapat bukan dari materi, bukan karena uangnya banyak, bukan karena prestasi, tetapi karena dia hidup dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Ya, kita semua tahu, tidak peduli sebanyak pun apapun harta kita, ya, yang kita punya, atau seberapa suksesnya karir kita, seberapa bahagianya keluarga kita, jiwa tidak akan bisa tenang apabila tidak hidup di dalam kebenaran kita. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri untuk hidup benar, kita tidak akan bisa. Dan Raja Daud tahu bahkan hal itu. Karena Daud tahu bahwa di ayat ketiga, karena Daud tahu bahwa dia tidak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Di ayat 3, Daud berkata, Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Apa tahu bukti nyata dari karya Tuhan hidup di dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam hidup kita semua. Tuhan berkarya lewat Roh Kudus. Ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, ketika kita mampu hidup dalam usaha kita, ketika kita memiliki hati untuk mengasihi orang lain, ketika kita bisa bermurah hati, ketika kita bisa mencari keadilan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain yang lebih lemah, Tuhan hanya bekerja di dalam hidup anak-anak. Ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kepuasan yang sejati itu akan datang apabila kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Ketika Ia menciptakan kita, yaitu hidup di dalam kebenaran. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Mari kita belajar pada Daud. Bagaimana Daud sebagai seorang raja, dia menjadikan Tuhan menjadi gembala yang baik. Alkitab mencatat ketika setiap kita jatuh dalam dosa, hati dan pikiran kita terikat, sehingga kita selalu merasa tidak puas, tidak cukup, keinginan untuk mencari lagi. Tetapi kita harus belajar untuk hidup puas di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya puas dalam kecukupan, bukan hanya puas dalam kesuksesan, tetapi puas dalam kebenaran.
Amin. Amin. Dan kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Seringkali bagi yang punya keluarga, anak-anak kita studinya bagus, prestasinya bagus, kita puji mereka. Tetapi berapa sering kita memuji mereka bukan dari hasil mereka, tetapi cara mereka mendapatkan. Ketika mereka melakukan hal yang benar, walaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan, apakah kita memuji kebenaran itu? Ketika mereka rajin mau berbagi dengan orang lain, bisa sabar menunggu, pujilah mereka. Bersukacitalah karena mereka hidup dalam kebenaran. Nah, ketika itu terjadi, kita sudah memupuk satu bibit-bibit orang yang hidup dalam kekuasaan di dalam Tuhan. Kita hidup di dunia ini menjadikan kepuasan yang sementara. Ya, mampukah kita di tengah tantangan arus dunia ini bisa berkata Tuhan adalah gembala? Gagal kekurangan. Di mata Tuhan hidup dalam kebenaran jauh lebih berarti, amin, daripada hidup yang sukses. Yohanes 4 ayat 24 berkata, barang siapa menyembah Tuhan, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah tanda sejati seorang Kristen, yakni menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hal yang kedua, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala. Yang pertama tadi apa? Rasa puas. Yang kedua, rasa aman. Di ayat yang keempat, Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata lembah kekelaman seringkali kita terjemahkan. Di Mazmur ini Daud menggambarkan bayang-bayang maut sebagai suatu lembah kekelaman. Berjalan di lembah yang dalam bukit yang tinggi, ketika sinar matahari tidak bisa masuk di lembah itu, gelap sekali. Disinilah para perampok siap menunggu. Disinilah para binatang liar menunggu untuk mencakar mangsa-mangsanya. Dan sebagai gembala, sebagai seorang gembala, tidak jarang Daud harus membawa domba-dombanya melewati lembah-lembah seperti itu. Apa yang terjadi? Daud ketika menulis Mazmur ini, dia tidak asing dengan perasaan ini, perasaan yang berada di ambang-ambang kematian. Kenapa? Karena ia juga adalah seorang raja. Dia hidup setiap hari dibayang-bayangi maut. Dia dikejar-kejar Saul. Setiap kali dia maju ke medan perang, dia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. Musuh-musuh yang di negara tetangga siap menyerbu bangsa Israel ketika mereka lemah. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik di sini pada ayat yang keempat. Walaupun Daud menggambarkan hidupnya di dalam lembah kegelaman, ia tidak mengeluh. Dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun ada virus corona di sekitar kita, tetapi kita tidak akan takut karena Tuhan adalah gembala kita. Gada dan tongkatnya itu berbicara tentang firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia seperti seorang anak kecil yang takut masuk ke lorong yang gelap. Anak itu merasa aman apabila orang tuanya menuntunnya. Seperti itu juga kita sebagai anak Tuhan. Daud bisa merasa aman karena tangan Tuhan, tongkat dan gada Tuhanlah yang menuntun dia, yang memegang dia. Terangkan di melewati lembah kegelaman ini, kita bisa merasa aman karena kita memiliki Tuhan. Amin. Sebagai gembala kita, ya, apakah kita merasa aman dalam Tuhan? Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Apakah kita memiliki rasa aman? Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi. Mungkin masalah pekerjaan, studi, keluarga, kesehatan. Banyak hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita ragu.
dan dunia yang terus berubah ini. Rasa ragu dan cemas pasti ada. Amin. Setiap dari kita akan mengalami. Ketika kita masuk di lembah kekelaman, kita mengingat Mazmur 23. Kita mengingat lagi kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghilangkan bahaya itu. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghilangkan lembah kekelaman itu. Tetapi Dia berjanji kepada Daud adalah Ia akan beserta Daud, akan menuntut dia melewati lembah kekelaman itu. Perasaan aman ini datang bukan dari karena bahaya dihilangkan. Rasa aman ini datang karena Daud tahu betul bahwa dia hidup dalam kebenaran, maka dia pasti aman. Kita tidak sendiri. Ya, Tuhan Allah berjanji beserta kita. Allah Immanuel. Itu adalah janji nyata. Setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita bisa tahu kita harus ada. Tuhan itu ada. Walaupun 1000 lebah di sebelah sisi kiri kita, sisi kanan kita akan tetap berkata, kita akan berkata, Tuhan adalah gembala kita. Hal yang ketiga, tadi yang pertama apa? Rasa puas. Yang kedua, rasa aman. Karena yang ketiga, rasa yakin di dalam Tuhan. Ayat 5 dari 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di bagian terakhir ini, Daud menyatakan keyakinan penuh akan masa depannya bersama Tuhan. Dia mengatakan dengan penuh percaya diri, ya, suatu keyakinan akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Dan alasannya kenapa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa Daud bisa yakin sekali akan masa depan dia? Bukankah dia baru saja melewati lembah kekelaman? Kenapa Daud bisa yakin bahwa ia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Apakah karena Daud itu istimewa? Daud itu hebat? Kuat? Bukan juga. Kuncinya ada di ayat 9. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan di sini, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Itu menarik sekali. Karena di sini Daud bukan mengatakan bahwa kunci keyakinan dia adalah karena dia akan selalu mengikuti Tuhan. Dia akan selalu mengikuti kebaikan Tuhan. Tetapi di sini Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang mengikuti dia, yang mengejar dia. Jadi keyakinan Daud akan hari esok bukan didasarkan karena kemampuan diri sendiri, tetapi didasarkan karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan ini adalah satu gambaran yang sangat indah sekali. Karena Daud bisa yakin bahwa masa depan dia bukan ditopang oleh karena kemampuan dirinya sendiri, tetapi ditopang oleh Tuhan. Inilah adalah suatu kelegaan karena kita sadar apabila manusia bersandar kepada kemampuan diri sendiri untuk bisa tetap setia, kita pasti gagal. Setiap kali kita jatuh kepada dosa yang sama, setiap kali kita merasa ragu, merasa gagal dalam kehidupan ini, rasa keyakinan ini akan segera hilang. Kenapa? Karena perasaan manusia itu subjektif. Tetapi Mazmur ini mengatakan kepada kita, penyertaan Tuhan itu objektif. Tidak tergantung kepada perasaan kita, sumber keyakinan kita akan masa depan kita di dalam Tuhan itu aman karena itu datang dari Tuhan. Amin. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang masa. Amin. Tidak ada yang pasti
di dalam kehidupan ini. Kesehatan bisa datang dan pergi kapan. Harta datang dan pergi dalam sekejap mata. Satu hal yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa yakin bahwa masa depan kita itu pasti di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan Allah pencipta kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tahu segala yang kita alami, apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita rasakan besok, apa yang akan terjadi di masa depan, Tuhan itu tahu. Dan apabila kita memiliki gembala seperti ini, kita bisa yakin sama seperti Daud. Amin. Yakin memandang masa depan kita, hari esok kita, karena Tuhanlah yang menopang kita. Maka lewat Mazmur ini yang sangat singkat ini, kita diberi satu lukisan yang sangat indah antara hubungan Tuhan dan anak. Seperti seorang gembala yang baik yang memperhatikan domba-dombanya, begitu juga antara relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan ini adalah hubungan yang melahirkan rasa puas, rasa aman, rasa yakin di dalam Tuhan. Maka saya ingin bertanya, seperti apa hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah Anda merindukan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita dengan Tuhan? Tuhan itu bukan jin seperti tadi awal saya. Yang hanya kita cari kalau kita ada masalah. Tuhan bukan GPS yang menunjukkan apa tujuan kita. Tapi Tuhan itu adalah gembala yang baik. Mari kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala yang baik bagi kita. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala yang baik bagi kita, maka hidup kita pasti aman seperti Daud. Menjadikan Tuhan gembala. Kita bisa mengenal Tuhan sebagai gembala kita yang hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sama dengan Daud. Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan perlu kita ketahui bahwa sebagai orang Kristen kita bisa mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Lebih nyata lagi daripada Daud sendiri. Mengapa? Karena kita telah melihat, kita telah mengenal, dan kita telah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, perasaan puas, aman, dan yakin di dalam Tuhan ini bisa kita rasakan secara nyata karena kasih Kristus telah dinyatakan kepada kita dimulai dari awal Yesus dilahirkan sampai ketika Dia mati bagi kita naik ke surga. Kasih Kristus telah nyata dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 berkata,